Masih bergabung bersama kami Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Bu Nadia, kabar baik saat ini ibu hamil sudah dapat melakukan vaksinasi COVID-19. Adakah syarat atau vaksin jenis tertentu yang diperbolehkan untuk ibu hamil? Ya, jadi sejak tanggal 2 Agustus ya, ITAGI dan sudah menyetujui bersama juga berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia, pemerintah sudah mengambil keputusan untuk kemudian vaksinasi ini bisa diberikan kepada ibu hamil. Nah, ibu hamil yang bisa mendapatkan vaksinasi ini adalah ibu hamil yang usia kehamilannya di atas 12 minggu. Artinya dia sudah melewati trimester pertama dari kehamilannya. Nah, adapun jenis vaksin yang bisa digunakan sesuai dengan rekomendasi kepada kita itu adalah dua jenis vaksin. Yang pertama adalah vaksin yang platformnya adalah virus yang sudah dimatikan, dalam hal ini Sinovac, dan yang kedua adalah vaksin dengan bentuk platform yang berbentuk genetik, artinya menggunakan vaksin Moderna, atau nanti kalau misalnya kita sudah menerima vaksin Pfizer, ini juga bisa digunakan. Jadi ketiga jenis vaksin ini, Sinovac, Pfizer, dan Moderna adalah jenis vaksin yang bisa kita gunakan untuk memberikan vaksinasi kepada ibu hamil. Yang penting adalah usia kehamilan ini harus di atas trimester pertama dari kehamilan si ibu. Oke, usia kehamilannya harus di trimester kedua begitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana tingkat keamanan pada bayi jika ibunya divaksin? Apakah ada penelitian yang menunjukkan tentang hal ini? Ya, dari hasil beberapa uji klinis yang dilakukan dan juga berdasarkan rekomendasi dari POGI bahwa prinsipnya vaksinasi kepada ibu hamil ini harus dilakukan mulai dari trimester kedua ya. Jadi kalau belum trimester pertama, belum mencapai trimester kedua atau si usia kandungan itu masih kurang dari 12 minggu, maka vaksinasi itu akan ditunda. Dan pemberian vaksinasi ini tentunya mengapa kemudian kita lakukan di trimester kedua kehamilan, karena mengingat pada 3 bulan pertama itu adalah proses pembentukan organ-organ tubuh pada janin. Nah, sehingga tentunya kita menghindari hal ini dan baru kemudian diberikan setelah 3 bulan atau 6 bulan daripada kehamilannya, atau mulai dari masuk ke trimester kedua. Nah, tentunya dari aspek keamanan juga sudah dipertimbangkan, bahkan kita tahu bahwa pemberian vaksin pada ibu hamil ini bisa terus diberikan sampai dengan mendekati usia kehamilannya ataupun mendekati usia melahirkan ya. Sehingga kalau kita lihat ini sudah sangat dipertimbangkan dari sisi keamanannya, dan kejadiannya juga termasuk kita melihat bagaimana data-data yang ada dari vaksinasi dilaksanakan di Eropa maupun di Inggris maupun di Amerika, ini prinsipnya sangat aman sekali ya. Jadi tidak perlu takut ibu hamil untuk mendapatkan vaksinasi, karena sudah kita kaji betul dari sisi keamanannya terkait untuk janinnya maupun untuk ibunya sendiri. Lalu bagaimana dengan ibu hamil dengan komorbid? Apakah tetap bisa dilakukan vaksinasi atau ada syarat-syarat tertentu seperti masyarakat atau lansia pada umumnya? Iya, untuk syarat screening ibu hamil ya, yang penting adalah yang harus kita perhatikan tekanan darah. Karena tekanan darah berbeda dengan masyarakat umum lainnya. Kalau masyarakat umum lainnya tekanan darahnya itu adalah antara 180 per 110, maka di bawah itu bisa mendapatkan vaksinasi. Tapi khusus untuk ibu hamil, maka tekanan darah tidak boleh lebih dari 140 per 90. Kemudian ada tanda-tanda peningkatan tekanan darah selama kehamilan, atau kita sebut sebagai tanda-tanda preeklamsi atau eklamsi ya, di mana tanda-tanda itu terdiri dari tekanan darahnya lebih dari 140 per 90, ada sakit kepala yang hebat, kaki yang bengkak ya, kemudian ada nyeri di ulu hati ya, dan kemudian pandangan kabur. Nah, kalau ditemukan kondisi-kondisi seperti ini, maka vaksinasi harus ditunda. Yang lain seperti penyakit gula darah, penyakit jantung, penyakit asma, atau ibu dengan status HIV positif, atau ibu dengan hipotiroid atau hipertiroid, selama kondisinya tidak dalam serangan atau dalam kondisi yang terkendali, maka vaksinasi kepada ibu hamil bisa diberikan. Oke, yang membedakan adalah tadi perbedaan dari tekanan darahnya begitu ya Bu Nadia.
Kemudian Bu Nadia, anak-anak usia betul. 12 hingga 18 tahun sudah bisa menerima vaksinasi. Lalu bagaimana dengan perkembangan vaksinasi untuk anak di bawah 12 tahun? Apakah sudah ada lampu hijau? Kalau sampai saat ini untuk pemberian vaksinasi kepada anak ini baru di atas 12 sampai 17 tahun. Artinya pemberian vaksinasi kepada remaja. Sementara vaksinasi kepada usia di bawah 12 tahun tentunya belum direkomendasikan oleh ITAGI maupun Badan POM, mengingat data-data yang digunakan ya atau bisa digunakan untuk melakukan kajian itu masih terbatas dan jumlahnya masih sangat sedikit, sehingga tidak bisa memberikan informasi yang cukup yang bisa kita nilai terkait keamanannya. Sehingga tentunya nanti kita tunggu ya lebih lanjut berarti apakah ada kemudian informasi tambahan subjek penelitian untuk anak usia di bawah 12 tahun yang bisa memberikan keyakinan bahwa pemberian vaksinasi ini juga akan aman untuk usia anak di bawah 12 tahun. Oke, baik. Bu Nadia, DKI Jakarta terapkan sertifikat vaksin sebagai syarat kegiatan masyarakat. Bagaimana Kemenkes menanggapi hal ini? Apakah mungkin ini menjadi menarik minat warga untuk vaksinasi begitu? Ya, jadi ini adalah kebijakan pemerintah daerah ya, artinya kebijakan lokal yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Jadi ini mungkin salah satu upaya juga ya, yang pertama adalah mendorong penerimaan vaksin di dalam masyarakat, apalagi kalau kita melihat tadi DKI Jakarta sudah hampir lebih dari 80% masyarakatnya mendapatkan vaksinasi. Jadi ini tentunya untuk segera mendorong timbulnya kekebalan kelompok, khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan seperti ini bisa dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tapi pada prinsipnya kita berharap selain kebijakan ini digulirkan, akses untuk vaksinasi termasuk misalnya vaksinasi di mal juga tetap terus dilakukan supaya juga mempermudah masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksinasi ini. Dan tentunya dengan adanya kebijakan seperti ini kita tahu bahwa orang yang sudah divaksin itu akan memberikan perlindungan untuk dirinya dan orang sekitarnya. Jadi kalaupun mereka positif itu tidak akan menularkan kepada orang lain. Nah tentunya dengan adanya hal kebijakan seperti ini akan memberikan kepastian juga ya, baik kepada pengunjung maupun juga kepada para pedagang untuk bisa kemudian meminimalkan resiko penularan COVID-19 yang terjadi. Apalagi kita tahu banyak mal ini kan ruangannya lebih tertutup ya, bukan ruangannya terbuka, dan biasanya jumlah pengunjung juga cukup banyak, sehingga untuk lebih memastikan dari sisi keamanannya, kebijakan-kebijakan lokal seperti ini bisa dibuat oleh pemerintah daerah. Oke Bu Nadia, semoga target vaksinasi ini segera tercapai dan tentunya kita berharap kekebalan kelompok segera terbentuk. Terima kasih telah bergabung bersama kami Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih Ibu.